Kawan-kawan, untuk melanjutkan video yang kemarin, banyak pertanyaan masalah seal speed ini sering bocor. Baru sebulan 2 bulan bocor kembali. Jadi begini, kenapa ini bisa bocor gitu ya? Gampang bocor. Sebenarnya ini dia bukan oli yang benar-benar oli murni gitu bocor, tapi uap. Gitu kan. Bagaimana caranya supaya ini nggak bocor lagi, nggak mudah bocor, nggak mudah uap keluar gitu. Ini ada sumber ada di saluran oli yang mampat di bagian head ini. Nanti saya kasih tahu caranya agar supaya seal speed ini tidak bocor kembali dan uap nggak keluar. Itu kebanyakan kalau udah ada kemampatan di bagian head gitu ya, oli yang jatuh di bagian head, kalau ada kemampatan otomatis olinya itu berkurang yang nyembur ke bagian head, sehingga di bagian rantai ketang sini, dalam sini gitu, panas yang berlebih sehingga uap tuh mudah keluar lewat sela-sela dia. Nah, inilah cara yang pasti, yang tepat. Itu nggak bakal keliru. Udah ikutin cara ini, udah pasti kelar gitu. Masalah di seperti kayak Mio M3 atau Soul GT sama aja lah. Mio M3, Soul GT, gear semua tuh sama. Mio Z itu satu mesin, sama gitu. Soalnya juga sama, penyakitnya sama juga. Jadi ikutin saya nih cara yang benernya gitu ya. Ini kita buka ya. Tetap kita buka seperti ya. Jadi yang saya ingin bagian intinya aja. Kita buka pertama yang ini. Aja ada tombol ini, ada tanda ini, itu cukup dicongkel begini aja. Oke, sudah keluar. Pelan-pelan tariknya, awas pada jatuh. Dan baik Mio M3 atau Soul GT, ini kan Mio M3 tahun 2017, umumnya biasanya kagak ada pengunci rantai ketang. Sama mau Mio Soul GT 25 atau Mio M3, dia kalau udah 2017 ke atas tuh nggak ada pengunci rantai ketang, bisa dilihat nggak ada pengunci rantai ketang. Nah, yang pertama dilakukan adalah ini pasangin dulu pengunci rantai ketang. Untuk membeli pengunci rantai ketang ini bisa dilihat kode ini. Ya. Nah, bisa dibeli online atau di Yamaha resmi langsung pengunci rantai ketang. Dan di sini udah ada bautnya ya, udah ada lubang, ya tinggal pasang aja. Bautnya baut 1 cm, baut 8. Ya, fungsi pengunci rantai ketang ini adalah biar bawah ini, lidah ini tuh, lidah rantai ketang yang bawah tidak keluar dan tensioner menjadi awet. Kita pasang. Sini. Ini bautnya ini dia nggak perlu ini udah ada dratnya, udah ada, tinggal pasang. Setelah kepasang ya, ini kan jadi pengunci lidah bawah, lidah keteng bawah ini tidak keluar dia. Nah, kita kembali ke bahas masalah seal
PT bagian kerangkas ini tidak bocor kembali gitu ya. Nah, sistem kerjanya gini. Ini oli yang ada dari head depan itu keluar lewat sini. Apabila keluarnya nyandat-nyandat gitu ya. Nah, nanti di sini akan apa namanya? Panas yang berlebih bagian sini sehingga hitam gosong gitu ya. Akhirnya keluar uap. Oli nggak mungkin dari sini keluar ngabrak sini, nggak mungkin. Ini nggak ada oli ngabrak di sini. Cuma caranya gimana cara supaya tidak uap itu nggak keluar. Caranya ya oli itu dilancarin dulu bagian head. Baru dia uapnya nggak bakal keluar di bagian seal ini. Mau diganti berapa kali pun kalau sebenarnya uapnya itu nggak ditangani gitu ya. Ada kemampatan oli di bagian head. Nah, ini bocor lagi. Bocornya bukan karena apa? Uap yang keluar. Nah, di sini nggak, oli cuma hanya kembali ke dalam lagi gitu di bagian head. Kalau ada kemampatan, ya itulah ini bagian ini yang bocor uap. Ini saya kan udah ini lemah getas ya, keras gitu. Karena panas yang berlebih. Dan bisa beli di Yamaha langsung dengan kode 93182258816. Nah, itu bisa di online, ketik kode ini aja. Cara gantinya udah. Nah, ini tinggal yang lama nih dorong keluar. Dan yang baru pasangnya dari sini. Ratanya permukaan yang ini ratain pakai tangan, bisa dirasakan ya. Sampai rata sama permukaan. Cara pasangnya nih bagian tension gigi one way, dan ini caranya dulu ya dipasang. Setelah itu ini giginya. Setelah terpasang ya, ininya belakangan, jadi ini dulu masuk. Kenali bautnya ya, bautnya 2 panjang 4 pendek. Nah, ini yang panjang letaknya ada di sini, yang panjang ini dipasang. Maksudnya ini biar mudah aja gitu ya untuk mengerti. Setelah ini kepasang, ini yang terakhir kan ya, ini baru dipasang. Setelah baut ini dipasang, ini baru dipasang. Gunanya kenapa? Agar tidak tergores seal ini. Kalau begini kan dia nggak akan nyobek gitu. Nggak akan nyobek bagian seal ini, jadi aman. Lalu kita tekan sampai dalam agar one way tidak keluar. Setelah itu pasang baut lagi yang sisa yang pendek-pendek ini. Ini kan udah kepasang ya. Nah, ini kan gimana caranya solusi supaya dia tidak bocor lagi gitu kan, yang kita bahas. Jadi yang kita ingin adalah bagaimana supaya tidak menguap di dalam mesin ini. Ya, kita lari ke bagian head berarti ya. Gitu kan. Nah, bagian head bagian sini. Kita bisa lihat. Di sini ada head. Ini head ya. Ini kita buka baut ini dua. Nanti kita jalur olinya dibersihkan itu biar nggak ada kemampatan. Ya, tahan pegangan. Dengan kunci 10 ya, ada 2.
di sini ditutup ini, kuncinya adalah tutup ini, tutup head ini. Lihat di sini ada jalur oli, gitu ya. Ada oli keluar lewat sini, masuk dari blok mesin head, masuk sini, keluar lewat sini, gitu ya. Nah kalau di mampet, ya, otomatis keluar oli dari sini kecil, ke bagian lokan as, bagian rantai keteng. Kalau dia sampai kecil, otomatis panasnya berlebih di bagian head ini, gitu kan, berdampak ke bagian hasil ini. Sebenarnya oli itu nggak sampai ke segini, nggak, dia pasti turun langsung ke bagian saringan oli ini. Oli. Ya kenapa kok bisa ada oli keluar dari sini? Itu bukan oli, uap oli, gitu. Uap oli yang keluar akibat panasnya mesin, karena bagian head ini tersumbat jalur olinya. Cara nanganinnya gitu kan, ini pakai kabel Kenner, kita cek, ya, bisa dilihat, dia kalau sampai benar-benar, nah keluar, nah bila keraknya keluarnya udah mantap, sempurna, oke, bisa dilihat kan kotorannya keluar tuh. Nah nanti oli itu akan lancar, lancar kembali. Kalau oli ini bagian head ini, tutup head ini lancar, gitu ya, penguapan oli pun juga akan berkurang. Head noken as akan awet, rantai keteng awet, dan seal bagian ini pun awet. Inilah langkah yang pastinya, ilmu yang sangat bisa kata udah dikatakan pastilah gitu. Dikatakan pasti itu sumber penyakit itu adalah dari penguapan di panasnya mesin, gitu ya, membuat dia keluar oli yang istilah kata ngembun gitu. Kalau ininya lancar gitu, bagian oli yang di sini lancar, dia nggak akan terjadi seperti penguapan. Biasa-biasa aja, karena kenapa? Kalau ada oli, panasnya nggak berlebih. Gitu. Oke, gitu aja informasi saya berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.